agar teman-teman disabilitas mempunyai asa untuk mandiri. Inilah yang menjadi tujuan yang diusung oleh Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nah, di rumah rehabilitasi ini, teman-teman disabilitas dapat berkreasi seperti membuat lilin, perabotan rumah tangga, hingga menjahit. Insan Seci pun hadir dengan memberikan dukungan kepada mereka. Berikut liputan selengkapnya. Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya merupakan rumah singgah bagi para penyandang disabilitas yang terletak di Jalan Asahan Kilometer 6 Patoan Maju, Kota Pematang Siantar. Di tempat inilah para penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri. Tempat rehabilitasi ini memiliki misi agar para penyandang disabilitas mendapatkan tempat sejajar dengan orang lain. Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya berdiri pada tahun 1980-an. Bermula atas gagasan seorang misionaris Belanda dan merupakan seorang suster yang bernama Janet van Passen. Dengan dukungan pemerintah yang menghibahkan tanah seluas 2,5 hektar, sehingga dapat membangun sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Setelah lebih dari 4 dekade mengayomi orang-orang disabilitas yang membutuhkan uluran tangan, pusat rehabilitasi ini pun menjadi rumah kedua bagi mereka yang benar-benar ingin mengembangkan diri. Hal ini terlihat di mata Suster Sipriana Samosir, salah seorang pengelola pusat rehabilitasi ini. Menurutnya, para penyandang disabilitas yang ada di sini bisa hidup mandiri dan berkarya. Mereka bisa kelak kalau mereka kembali nanti ke rumah, mereka bisa berbuat seperti itu di tempat mereka masing-masing. Jadi bisa membutuhi diri sendiri, artinya kebutuhan untuk sehari-hari bisa mereka dapat dari hasil kerja mereka. Sesuai namanya, Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya menyediakan karya pelayanan yang melibatkan peran dan potensi mantan pasien maupun pasien inap yang masih dalam pemulihan. Beberapa unit tersebut diantaranya unit ortotik prostetik, yaitu kegiatan pembuatan alat-alat bantu seperti pembuatan kaki palsu. Dengan moto Harapan Jaya bahwa dengan keadaan fisik atau disabilitas, mereka tidak penghalang untuk berkarya. Jadi misi kami supaya kelak mereka yang pernah tinggal di sini bisa mereka mandiri. Jadi memandirikan orang untuk tidak menjadi beban bagi orang tua dan keluarga di kemudian hari. Sementara itu terdapat juga unit keterampilan, di mana pasien yang sudah tidak mendapat perawatan intensif dibina untuk membuat karya yang dihasilkan dari tangan mereka. Seperti kursi, lilin, hingga pakaian yang dijahit sendiri. Ini jugalah yang dirasakan langsung oleh Oslen Tambunan, salah seorang binaan pusat rehabilitasi ini sejak ia bergabung pada tahun 2007 silam. Oslen merupakan seorang tunadaksa dan mengalami kelumpuhan pada kakinya akibat kecelakaan. Di sini ia belajar menjahit dan berhasil menciptakan beberapa kreasi pakaian. Salah satunya jubah yang biasa dipakai umat Katolik. Saya berkarya mulai belajar menjahit tahun 2007. Jadi saya tekuni karena udah keadaan saya begini, saya tekuni terus sampai bisa. Dianggap udah lumayan lah bisa menjahit. Nah, iya, jadi enak rasanya, nggak terbeban lagi. Dulunya terbeban untuk keluarga. Sekarang karena ada Harapan Jaya, kita bersyukur. Kita berkarya di sini dengan keadaan begini, jadi enak. Semangat yang dipancarkan oleh para binaan pusat rehabilitasi ini pun mengundang kekaguman siapapun yang melihatnya, tak terkecuali relawan Seci. Menurut Willy Elliot, salah seorang relawan Seci,
Seluruh karya yang dihasilkan oleh binaan pusat rehabilitasi ini sangat berkualitas dan mampu berdaya saing meskipun memiliki fisik yang terbatas. Selalu ada asa bagi siapapun yang ada di Harapan Jaya. Dengan semangat pantang menyerah dan ingin terus bergerak maju, mereka yakin akan menjadi orang-orang yang mandiri dan berdaya. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.